Shalom, saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu karena nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Saat ini juga kami hendak merenungkan bagian firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Buatlah hati dan pikiran kami terbuka untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terdapat dalam Roma 14 ayatnya yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan, "Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun." Tema perenungan kita pada saat ini yaitu jangan dibesar-besarkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal sepele seringkali tidak sepele bagi orang-orang tertentu. Hal makan minum contohnya. Bagi orang Kristen tertentu, makan bukan sekadar aktivitas jasmani. Makan termasuk hal rohani. Bagi sebagian jemaat Roma dan jemaat mula-mula lainnya, makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala dianggap merusak iman. Itulah sebabnya mereka memilih menjadi vegetarian. Oleh karena semua daging-daging yang dijual di pasar sudah dipersembahkan kepada berhala. Sedangkan orang Kristen lainnya menganggap bahwa makanan apapun boleh dimakan karena sudah dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Bisa kita bandingkan dalam Roma 14 ayat yang kedua dan 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5. Rasul Paulus menasihati kedua kelompok ini. Kepada yang makan segala jenis makanan, dia menasihati agar tidak menghina yang makan sayuran saja seolah-olah iman mereka lemah. Dan kepada yang makan sayuran, agar tidak menghakimi yang makan segala jenis makanan, seolah-olah mereka sudah mengompromikan iman. Prinsip yang harus dijunjung adalah mengutamakan hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera dan membangun iman sesama. Jangan sampai perbuatan kita ini menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga iman mereka rusak karena ngototnya kita. Jangan sampai gereja Tuhan terpecah belah karena hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Ada hal dalam kehidupan iman kita yang lebih penting daripada sekedar ngotot mempertahankan prinsip yang kita anggap paling benar. Menjunjung kebenaran itu baik, bahkan harus. Namun, ada hal-hal yang sebenarnya bukan hal yang sangat prinsip sehingga kita harus membelanya mati-matian. Dalam keadaan itu, kita harus bersikap berdasarkan prinsip kasih. Kasih yang menghargai keadaan orang lain yang berbeda dengan kita. Kasih yang tidak menghina orang lain yang kita anggap lebih lemah imannya. Kasih yang tidak menghakimi orang yang kita anggap tidak teguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kasih yang tidak menuntut kesepakatan atau keseragaman untuk hal-hal yang sebenarnya memang tidak perlu seragam. Saudara-saudaraku, mari berjuang untuk hal-hal yang lebih mulia daripada mempeributkan hal-hal yang menjadi wilayah keyakinan pribadi. Kasihilah orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita. Yakinilah bahwa dengan keberadaan mereka, justru kita bisa saling melengkapi dan menguatkan. Hal-hal sepele jangan dibesar-besarkan sehingga menimbulkan perpecahan. Mari kita bijak dalam situasi apapun yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Kau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih.
Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Terima kasih karena firman-Mu sudah mengajarkan kami untuk mengasihi siapapun, walaupun berbeda pendapat, walaupun berbeda dengan kami. Tapi kami yakin bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah menghadirkan orang-orang yang berbeda dalam hidup kami. Dan kami rindu ya Tuhan, biarlah hidup kami semua memuliakan nama Tuhan. Tolong kami, bimbing kami, pimpinlah kami. Berkati kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Kuatkan kami dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.